Jua-jua silihku. Jua-jua silih. Iya, jadi penonton setia saya dimanapun berada, hari ini saya berjum dengan salah seorang tokoh Pak yang tinggal di Kabupaten Singkil ya Silih ya? Iya, Iya, jadi diskusi kita ini bebas saja, tidak diikat oleh suatu protokol yang tertentu, tapi secara ringkas nanti Silih mengenalkan diri ya. Yang pasti yang saya tahu Silih adalah seorang anggota DPRD juga ya di Kabupaten Singkil. Iya, benar. Tapi juga sangat respect terhadap pengembangan seni dan budaya Pak ya Silih ya. Iya. Iya. Sebelum lebih lanjut, penonton saya dimanapun berada, ya jangan lupa like, subscribe, dan share video kami ini supaya nanti tetap berkembang lebih lanjut. Kita mulai saja, Li ya. Baik, mungkin pertama sekali Silih lah ngomong. Silih aja memperkenalkan diri dulu. Baik Silih. Ya, silakan. Baik, saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Lesdin Tumangger. Lahir di Aceh Singkil, tepatnya 11 November 1968, dan di mana itu? Raja, ya, Buru Manik. Oh, Buru Dan Manik. saya sudah dikaruniai oleh Tuhan 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Iya. Kegiatan saya sehari-hari adalah pada saat ini sebagai anggota DPRD atau di Aceh disebut DPRK, Kabupaten Aceh Singkil. Dan juga salah seorang dari pegiat budaya Pak di Kabupaten Aceh Singkil. Iya. Mungkin ini perkenalan singkat saya. Tepatnya tinggal di mana sih di Aceh Singkil? Tempat tinggal di Jalan Lipat Kajang Sibolga, kilometer 14, Desa Laegeci, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Iya. Kalau nggak salah Silih ini udah 2 periode jadi anggota dewan ya? Ya, periode kedua, karena saya di periode pertama itu PAW pada 2017. Oh gitu ya. Iya. Mungkin kita fokus ke ini aja lah. Di belakang sini itu saya lihat ada lembaga kebudayaan dan adat Pak Kabupaten Aceh Singkil, atau disingkat LKAPAS. Iya. Mungkin itu dijelaskan nih. Apa saja yang sudah dilakukan dan apa tujuan membuat lembaga ini? Iya. Lembaga Kebudayaan dan Adat Kabupaten Aceh Singkil adalah suatu wadah perkumpulan pinatua-pinatua adat atau pegiat-pegiat adat dan budaya Pak di Kabupaten Aceh Singkil. Iya. Visi dan misi kita adalah melestarikan budaya Pak di Kabupaten Aceh Singkil dan juga menciptakan rasa kecintaan kepada generasi penerus suku Pak tentang kecintaannya terhadap adat dan budayanya di Kabupaten Aceh Singkil. Iya. Hal yang sudah kita lakukan adalah kegiatan sehari-hari adalah melaksanakan tatanan adat di Kabupaten Aceh Singkil, baik itu kerja mende ataupun kerjaan jahat. Iya. Itu sih. Iya. Sejak kapan ini dibentuk lembaga ini, Li? Lembaga ini sebenarnya sudah dibentuk sejak tahun 2010. Oh, udah lumayan. Pada saat itu diresmikan dan dikukuhkan oleh almarhum mantan Bupati Aceh Singkil Haji Makmur Syahputra Bancin, SHMM. Ya, dan pada saat ini, pada saat itu kebetulan ketua umumnya adalah almarhum Alias Sabrutu Kembang,
Dan pada saat ini, pada saat itu adalah ketua umumnya adalah almarhum Ali Asharutu Kembang dan saya sebagai ketua harian. Dan pada saat ini dipercayakan oleh Pinatua Adat sebagai ketua umum. Oh iya ya. Terus untuk melanjutkan. Iya. Terus tadi kan artinya tujuannya salah satu melestarikan dan mengembangkan. Tentu harus ada kegiatannya, programnya, apa saja yang sudah dan akan dilakukan. Ya, yang sudah kita lakukan pada saat ini adalah yang pertama kita mencoba memberikan pelatihan, memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang bagaimana melestarikan budaya dan juga melaksanakan adat dan istiadat Pak di Kabupaten Aceh Singkil. Salah satu kita memberikan motivasi kepada pinatua-pinatua adat yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Yang kedua adalah kita juga membentuk sanggar seni budaya. Oh, ada sanggar seni ya. Budaya Pak yang kita beri nama Sada Kata, Sada Orjok, Asanduma Aceh Singkil atau disingkat Sakasea. Iya, yang artinya sekata sepekat agar Aceh Singkil sejahtera. Iya. Berarti ada juga semacam sanggar khusus melestarikan dan mengembangkan kesenian ya. Ya, benar Pak. Ya, benar sih. Iya. Terus udah pernah tampil di mana saja? Pada awalnya Sanggar Seni Budaya Sakasea, Sanggar Seni Budaya Pak Sakasea, kita diundang pada 2019, yaitu sosialisasi pemilu 2019. Pada waktu itu kita diundang pada tahun 2018, bulan Juni. Dan juga kita diundang di hari ulang tahun Kabupaten Aceh Singkil, perayaan hari ulang tahun Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2018, tepatnya 27 April 2018. Namun di 2019, 2020 dan 2020 kita tidak ada kegiatan dikarenakan ada pandemi ya. Iya. Tapi kemarin saya lihat kemarin kegiatan dilakukan. Di mana itu? Ya, terakhir kita tampil kemarin di pentas budaya di Desa Tanjung Emas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Karena di Kabupaten Aceh Singkil, Desa Tanjung Emas adalah dinobatkan sebagai situs budaya di Kabupaten Aceh Singkil. Oh, kenapa? Iya. Apa alasannya Tanjung Emas itu? Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil ada menemukan di sana situs-situs budaya terdahulu, orang-orang tua terdahulu. Di Desa Tanjung Mas tersebut ada beberapa penemuan benda-benda cagar budaya, ada bebatuan dan tulisan dan sebagainya. Oh gitu ya. Jadi itu pentas budaya Desa Tanjung Mas, Kecamatan Simpangan Kabupaten Aceh Singkil kemarin, kita Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil menampilkan seluruh sanggar seni budaya yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Oh, termasuk jadi di sana di sana sini kita merajut kebersamaan. Artinya inilah kita Aceh Singkil. Iya. Ya, dengan beragam budaya, begitu sih. Iya. Tapi saya lihat, lanjut nih. Ada tari dampeng. Iya. Ada tarian dari budaya Jawa juga, ada tari piring dari Minangkabau, ya semua gitu. Ditampilkan ada di sana budaya kita ditampilkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di sana. Artinya acaranya sangat menarik dan juga antusias masyarakat saya lihat sangat tinggi besar. Iya. Ya, sangat tinggi. Gitu. Iya. Mungkin ini salah satu lembaga. Tapi saya lihat di dunia maya itu sanggar-sanggar seni Pak di Aceh Singkil ini berkembang di beberapa desa, di beberapa kecamatan saya lihat. Ya, jadi artinya bukan sesatunya ini berarti. Ya, sanggar-sanggar banyak ya. Bukanlah satu-satunya,
Tetapi yang kita tahu sih hari ini ya, sampai hari ini yang kita tahu, yang sudah punya legal hukum, ada akta pendiriannya ya baru ini sih. Oh, baru satu ya. Di desa lain, tetapi artinya legalitas hukumnya belum sampai ke akta pendirian, akta notaris begitu. Masih berupa Jadi sangkar kita aja sudah, ya. Kita sudah ada akta notaris, kita sudah daftarkan ke Kesbang Pol dan Linmas, dan kita sudah ada izin operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan harapan kita juga agar desa-desa yang lain di Kabupaten Aceh Singkil membentuk sanggar-sanggar yang ada di desa masing-masing dan melestarikan budaya Pak. Iya, karena memang secara hukum itu juga penting, legal formalnya juga, juga penting ya. Kemudian kalau Sili lihat, saya kan memang tahu Singkil ini, tapi saya baru 2 kali barangkali ke arah sana. Bagaimana kira-kira animo atau perkembangan kecintaan generasi muda terhadap adat dan budaya dan seni Pak ini di Aceh Singkil? Tergantung kita memanagenya bagaimana sih. Kalau saya lihat animo dan kecintaan pemuda kita cukup tinggi sih. Iya. Cukup tinggi. Di Aceh Singkil cukup tinggi. Hanya saja kita sebagai pelaku pegiat budaya yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini, sejauh mana kesediaan kita untuk melestarikan budaya ini sih. Iya. Karena melestarikan budaya ini kalau menurut saya butuh pengorbanan sih. Iya. Pengorbanan waktu, pikiran, dan juga sedikit dana, materi kan gitu sih. Iya. Tapi saya lihat pemerintahnya juga sangat respon, termasuk misalnya saya lihat di Subulu Salam, ya. Iya benar sih. Iya, respon. Pemko Subulu Salam juga ya respon dari pemerintah cukup baik tinggi ya. Karena saya juga punya teman-teman di sana para seniman, ya. Iya. Malah di sana sudah ada pengrajin yang membuat kucapi, macam-macam gitu alat musik di sana. Jadi ya, saya nggak tahu apa di Singkil ini sudah ada pengrajin alat-alat seni Pak di sana. Ada, cuman saja belum terpublikasikan sih. Iya. Ada pengrajin kucapi, sudah ada, bibit-bibitnya sudah ada. Tetapi tinggal kita bagaimana nanti memanagenya, bagaimana kita membinanya, itu yang perlu sih. Dan salah satu pasarnya. Kalau kita nggak mau beli, gimana mereka mau? Iya, benar. Iya. Kalaupun dia bisa membuat kecapi, tetapi kita tidak mau beli, siapa? Terus dia mau jual kemana? Ya? Jadi apapun ceritanya, semua itu harus berdampak ekonomi. Kolaborasi. Ya. Jadi seniman pun kalau tanpa kita dukung, mereka tidak akan berkembang. Mereka kan harus hidup, ya. Iya, benar sih. Iya, mungkin deh untuk generasi muda di Singkil lah khususnya, tapi umumnya dimanapun orang Pak generasi muda, apa kira-kira nasihat atau ya apa yang bisa diberikan Cili untuk mereka, kira-kira begitu? Saya pikir begini Cili, kita ini untuk melestarikan budaya ini tidak juga bisa kami sendiri yang artinya butuh dukungan dari seluruh komponen masyarakat, orang-orang tua, bagaimana supaya mendukung anak-anak kita dan memberikan motivasi kepada anak-anak kita tentang bagaimana kecintaan dia terhadap budaya. Apalagi di era digital saat ini, saya kira cukup sangat penting kita melestarikan budaya ini daripada anak-anak kita itu membuat kegiatan yang tidak yang negatif. Lebih baik dia katakanlah belajar kecapi, belajar memukul gendang, atau belajar main keroncong, atau dan lain sebagainya, belajar memukul kalondang seperti itu. Jadi artinya didukung oleh dana sekarang pada saat ini adalah ada dana desa pemberdayaan masyarakat. Jadi saya pikir kepala desa yang ada di Kabupaten Aceh Singkil juga perlu
mendukung ini, artinya pelestarian budaya ini dibuat suatu kegiatan pelatihan pemukulan alat seni Pelatihan lah ya. alat musik tradisional, supaya artinya mengarahkan pemuda-pemudi kita ini bagaimana dia mencintai budayanya. Itu yang pertama. Baru yang kedua sih, di dalam orkestra itu kan butuh kerjasama sih. Butuh kerjasama. Di sana kita pemuda kita itu dididik untuk bagaimana semangat kebersamaan itu, artinya saling mengisi di mana kekosongan, saling mengisi, agar artinya musik itu adalah sebagai napas hidup. Bagaimana supaya kita indah mendengarkan musiknya, tentu butuh kerjasama tim. Dalam kerjasama tim itu artinya dari sejak dini anak-anak kita itu sudah kita didik bagaimana untuk kebersamaan, memperkokoh persatuan dan kesatuan. Itu mungkin Silih dari saya. Iya, jadi saya setuju dengan Silih. Sekarang ini kan dana desa cukup besar ya. Jadi bukan hanya untuk Singkil, untuk Papua Barat, Dairi juga. Indonesia pada umumnya. Saya setuju dengan pendapat Silih. Dana ADD itu bisa dialokasikan untuk pembinaan generasi muda. Ya, benar. Salah satunya adalah pengembangan seni budaya. Ya, saya setuju dengan itu. Dan karena kalau kita tidak bina, kita tidak kenalkan bagi mereka, tentu mereka tergerus dengan arus globalisasi ya. Iya, benar. Iya, jadi tidak mengakar. Istilahnya, ya saya setuju dengan itu. Jadi, ya tanpa dana dari kabupaten, sebenarnya kalau kepala desanya, kampungnya mau, ya sebenarnya bisa ya. Tapi saya lihat, saya kan punya ini nih, punya apa namanya semacam UKM ya, Pak Galeri, UKM kecil. Tapi peminat hasil UKM saya itu banyak dari sana. Dari Singkil, Subulu Salam. Malah kalau lebih banyak peminatnya dari 2 kabupaten kota ini dibanding Kabupaten Dairi dan Papua Barat. Ya. Iya. Jadi itu menandakan bahwa kecintaan mereka terhadap seni budaya dan karya-karya yang apa namanya menggambarkan Pak itu berkembang sekarang ini, ya. Jadi tinggal bagaimana pemerintah daerah atau kepala desa, sana istilahnya gampung ya. Iya, merealisasikan kecintaan anak-anak muda ini, ya. Iya, benar sih. Iya, jadi saya sangat mendukung kegiatan Silih ini, makanya saya bikin jadi tamu saya hari ini, karena saya fokusnya selalu terima kasih loh Silih, terima kasih. Terkait dengan Pak, ya. Jadi saya tertarik dengan kegiatan Silih ini, walaupun kita belum jumpa secara fisik ya, belum ya, Li ya? Iya, baik. Benar ya? Ya, benar Silih. Kita hanya berjumpa di dunia awang-awang, ya. Sering diskusi, malah sering pernah Zoom ya, Li ya? Iya, benar. Jadi saya dan termasuk Pak Lesdin ini sebenarnya sudah orang tua ya, tapi semangatnya tetap tinggi ya. Jadi mudah-mudahan orang tua yang lain juga ikut bersemangat, sehingga anak-anak kita juga akan bersemangat bahwa budaya Pak itu tidak kalah dengan budaya yang lain. Kan gitu kira-kira, Li ya. Dan satu lagi mungkin. Iya, Li, silakan Li. Ini tamu saya sih, Li, bukan saya yang banyak ngomong. Begini sih, satu lagi pesan saya. Sudah saatnya, saya kira, di suku Pak dimanapun berada, menunjukkan jati dirinya, dia sebagai adalah keturunan dari suku Pak dan melestarikan adat dan budayanya. Itu sih dari sana. Ya, saya sangat rindu sekali bahwa seluruh suku Pak yang ada di dunia ini sudah saatnya kita menunjukkan jati diri kita ini bahwa kita adalah suku Pak dan mencintai serta melestarikan budaya dan adat kita suku Pak. Itu mungkin dari saya. Iya, saya Pak, saya Indonesia, kan gitu kira-kira. Iya, saya Pak, saya Indonesia. Iya, cinta Indonesia tentu jangan juga lupa identitasnya, ya. Mungkin terakhir nih, apalagi kira-kira yang mau Silih sampaikan, karena tamu saya kan Silih. Iya, mungkin ada pesan-kesan apa
mungkin pengalaman hidup yang bisa yang bisa dicontoh oleh generasi muda. Bagaimana sih kok bisa jadi anggota DPR di DPRK tadi ya, misalnya, gimana ceritanya? Kan itu butuh perjuangan juga, ya? Iya, baik Silih. Jadi kalau kita cerita soal perjalanan hidup Silih, sebenarnya saya adalah dilahirkan dari keluarga yang sederhana, dari seorang petani Silih. Iya, sama kita. Ayah saya itu seorang petani, dan saya latar belakang pendidikan hanya tamatan SMA tahun 1988. Dan pada saat itu memang ayah saya dulu juga pegiat budaya di desa, tetapi maklum sajalah karena memang pendidikan ayah saya itu tidak tamat SD, ya mungkin saja dia hanya bisa berbuat sedikit lah tentang budaya ini. Jadi saya sebenarnya dari sana saya termotivasi bagaimana supaya budaya Pak ini bisa kita lestarikan bersama-sama. Dan saya bekerja setelah tamat SMA, 3 tahun menganggur, saya bekerja di perusahaan PT Gunung Raya Timber Industri selama 13 tahun. Itu ya, setelah 13 tahun, ya pada 2004 saya berhenti dari PT Gunung Raya, dan 2005 ada dukungan dari masyarakat untuk mencalonkan kepala desa. Dan puji Tuhan saya terpilih menjadi kepala desa 2000 Laigeci dari 2005 sampai 2011. Iya. Jadi 2009 Silih saya sudah calon DPR. Waktu itu Partai Payung, partai nomor 12 Persatuan Daerah. Tetapi Tuhan belum izinkan, Tuhan belum izinkan, belum terpilih. Dan 2013 karena Partai Persatuan Daerah tidak lolos verifikasi faktual di KPU, saya bergabung di Partai Hanura pada tahun 2013. Dan 2014 saya mencalonkan diri jadi DPRD, dan 2017 saya PAW menjadi anggota DPRD. Tetap di Partai Hanura, dan 2019 saya mencalonkan diri di Partai Hanura, puji Tuhan sampai hari ini terpilih menjadi anggota DPRD. Motivasi saya kepada seluruh pemuda-pemudi, terutama suku Pak dimanapun berada, artinya dalam perjuangan baik dia di komunitas sosial kemasyarakatan atau di politik, yang pertama niat dulu. Iya, betul. Ada niat dan tekad. Sudah itu ya sudah itu berbuat baiklah. Artinya usahakanlah dirimu itu sebagai berkat bagi orang di sekitarnya. Nah, jadi jangan pernah berpikiran mungkin saja asumsi orang-orang pada saat ini kalau mau terjun ke politik harus punya uang banyak. Tetapi kalau bagi saya sih tidak. Kita dari diri kita dulu. Kalau kita sudah siap mengabdi kepada masyarakat, nanti ada jalan yang ditujukan oleh Tuhan. Seperti saya sih. Kalau saya pikir secara pribadi saya, mau ini jujur saja, saya tidak akan mampu duduk di DPR. Kenapa? Saya dari orang sederhana sih. Tetapi karena bantuan dari seluruh konstituen dan juga seluruh keluarga, maka saya bisa duduk di DPR pada hari ini. Dan niat saya dari dahulu, saya akan menunjukkan jati diri saya sebagai putra dari suku Pak dan akan melestarikan suku dan budaya Pak ini sampai akhir hayat saya. Bagaimana supaya suku Pak ini dilestarikan. Dan satu lagi saya mau sampaikan kepada pemuda-pemudi kita, atau si pantun bunga dan si tutun dita kita, muda-mudi kita di suku Pak Silih. Ada satu budaya yang hari ini sedang sudah dihilangkan oleh muda-mudi kita. Apa itu? Kitutur. Kitutur. Budaya kitutur ini sudah jauh saya lihat. Karena di era globalisasi ini, budaya kitutur, siapa kamu, dari mana lahirmu, siapa keluargamu, di mana keluargamu, itu sudah hampir hilang. Jadi kita sebagai orang tua perlu
memesankan kepada seluruh putra-putri kita ini, budaya Kitutur ini perlu kita budayakan. Kenapa hari-hari ini saya sebagai pinatua adat sering kali saya terbentur, terkadang mau silih yang bukan asarna pedemena, yang bukan seharusnya bisa dia jadikan istri, dia ambil. Mungkin itu anak tantenya atau anak nambrunya, nambrunya diambil. Nah, nggak tahu Kitutur tadi. Iya. Iya. Jadi sebenarnya satu lagi filsafat. Iya. Dan satu lagi filsafat kita Pak Silih. Iya. Alang ate. Iya. Alang ate baru Kitutur tadi. Iya. Ini sudah hampir hilang saya lihat. Iya. Terkadang ada anak-anak yang baru tumbuh, yang baru besar, dia berbicara kepada orang tua tidak ada lagi sopan santunnya. Jadi ini perlu, budaya ini perlu saya kira kita tingkatkan Silih. Bagaimana bertutur kepada orang yang lebih tua dari kita. Bagaimana ya semua. Karena itu menjadi pedoman utama sebenarnya dan itu salah satu identitas yang sangat. Jadi kalau sudah kita lestarikan budaya Kitutur ini Silih, saya yakin dan percaya suku Pak ke depan akan lebih maju dan lebih sejahtera. Itu mungkin. Iya. Jadi saya sebenarnya pernah menerbitkan itu. Ya, buku tentang mertutur. Ya. Dalam bahasa Indonesia, tapi tentu istilah-istilah di dalamnya berbahasa Pak. Jadi bukan hanya Silih, dan sekarang ini banyak orang minta ke saya buku itu, sayangnya sudah habis. Jadi saya rencana memang menerbitkan kembali dengan merevisi dan sesuai dengan masukan yang saya terima, ya rencananya. Karena udah 2 kali terbit, sudah habis bukunya. Jadi bisa juga nanti kita kerjasama lembaga ini, saya akan terbitkan lagi itu, mungkin penting itu untuk generasi kita. Jangankan generasi muda, orang tua pun banyak nih nggak tahu bertutur, nggak tahu dia mana perbayon, mana yang harus dia bebas, siapa yang harus diambil istrinya, suaminya, kan gitu. Iya, sangat penting. Karena kalau itulah menjadi pola hidup kita kan. Iya. Ada lagi, Le? Terakhir yang mau saya sampaikan, saya berterima kasih kepada Silih Lister Bruto yang telah mengundang saya untuk meeting Zoom di pagi hari yang berbahagia ini. Ya, semoga Silih Lister diberikan Tuhan kesehatan, diberikan murah rezeki ke depan supaya kita bisa bertemu nanti langsung ngopi bareng atau nanti saya datang kopi gitu. Saya datang ke Singkil. Untuk saya akan jumpai Pak Manggar di sana. Ya. Karena saya sebenarnya suka juga jalan-jalan, tapi karena pandemi dulu waktu saya ke Singkil 5 tahun yang lalu belum kenal sama Pak Lesdin. Saya tidak singgah. Iya, kalau ini kan udah kenal. Walaupun saya sebelum ya. Iya, terima kasih doanya. Jadi baiklah pemirsa dan penonton setia saya, itulah bincang-bincang kami dengan orang tua kita, Lesdin Tumanggar ya, Le ya, yang berasal dari Aceh Singkil, tepatnya di Legeci ya, Legeci. Saat ini beliau sebagai anggota DPRD, tapi juga tokoh adat, dan dia menjadi ketua lembaga kebudayaan dan adat Pak di Aceh Singkil. Jadi siapapun warga Aceh Singkil bisa kerjasama dengan lembaga ini tentunya ya. Jadi mungkin tidak terlalu banyak yang kami perbincangkan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan juga untuk generasi muda, terutama generasi muda Pak dimanapun berada. Jadi salam sehat untuk kita semua. Salam sehat juga, terutama yang sudah pernah menonton video saya dan yang like ya. Jadi mungkin itu saja Lih percakapan kita hari ini. Ya, baik Silih. Kita sebutkan juah-juah 3 kali Lih, oang 3 kali.
Iya. Juang jua. Juang jua. Juang jua. Juang jua. Juang jua. Oang. 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 Iya. Jua. Lia sate.